Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Didit Purwowidodo, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Kali ini saya akan presentasi mata kuliah statistik ekonomi dan bisnis, yaitu menjelaskan tentang ukuran angka indeks. Nah, sekarang kita mulai dari definisi dari angka indeks itu sendiri. Apa itu angka indeks? Angka indeks atau sering disebut indeks saja pada dasarnya merupakan suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dapat juga diartikan suatu angka yang digunakan untuk melakukan perbandingan antara suatu kegiatan atau kejadian yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Misalkan seorang pedagang yang ingin mencari tahu berapa perbandingan antara hasil penjualan hari ini dibandingkan dengan hasil penjualan seminggu yang lalu. Nah, untuk mengetahui perbandingannya, kita membutuhkan yang namanya angka indeks ini. Karena definisi angka indeks itu adalah merupakan alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama di mana kita akan menghitung hasil penjualan untuk kurun waktu yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan dari angka indeks itu sendiri. Seperti yang tadi sudah saya contohkan, bahwa tujuan angka indeks adalah dari angka indeks dapat diketahui maju mundurnya atau naik turunnya suatu usaha atau kegiatan. Tujuan pembuatan angka indeks adalah untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan untuk kepentingan pemantauan atau monitoring atau evaluasi. Nah, selanjutnya dalam angka indeks ada periode waktu yang harus kita ketahui. Yang pertama, waktu dasar atau base period, yaitu periode yang dipakai sebagai dasar dalam membandingkan kegiatan tersebut. Waktu dasar biasanya dinyatakan dalam angka indeks sebesar 100. Yang kedua, waktu berjalan atau bersangkutan current period, yaitu periode yang dipakai yang sedang berjalan atau periode yang diperbandingkan dalam kegiatan tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang angka indeks relatif sederhana. Indeks relatif sederhana yaitu indeks yang terdiri dari satu macam barang saja, baik untuk indeks produksi maupun indeks harga. Pada dasarnya, angka indeks relatif adalah untuk mengukur harga, kuantitas maupun nilai tanpa memperhatikan faktor-faktor seperti bobot yang ada di setiap barang maupun jasa. Untuk contoh yang pertama, jenisnya yaitu indeks harga. Dengan rumus, indeks harga sama dengan PN dibagi P0 dikali 100, di mana IH adalah indeks harga, PN adalah harga suatu barang pada periode N, P0 adalah harga suatu barang pada periode dasar. Untuk jenis yang kedua, yaitu indeks kuantitas dengan rumus IK sama dengan VN dibagi V0 dikali 100, di mana IK adalah indeks kuantitas, VN adalah kuantitas suatu barang pada periode N, V0 adalah kuantitas suatu barang pada periode dasar. Untuk jenis yang ketiga yaitu indeks nilai dengan rumus
IN sama dengan PN dikali QN dibagi P0 dikali Q0 dikalikan dengan 100, di mana IN adalah indeks nilai, PN QN adalah hasil kali harga dan kuantitas pada periode N, P0 Q0 adalah hasil kali harga dan kuantitas pada periode dasar. Berikut ini adalah contoh soal untuk indeks relatif sederhana. Dari tabel berikut, tentukan besarnya indeks harga atau IH, indeks kuantitas atau IK, dan indeks nilai atau IN barang Y tahun 2023 dengan tahun 2019 sebagai tahun dasar. Diketahui barang dengan nama Y pada tahun 2019 dengan harga 2058 dengan kuantitas 203. Tahun 2020 dengan harga 2240 dengan kuantitas 221 dan seterusnya. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama untuk indeks harga barang Y tahun 2023 dengan tahun dasar tahun 2019 adalah dengan rumus IH sama dengan PN dibagi P0 dikali 100. PN-nya 2777 dibagi P0 2058 dikali 100 sama dengan 134,94. Jadi indeks harga barang Y tahun 2023 dengan tahun dasar tahun 2019 adalah 134,94. Angka indeks ini memberikan informasi bahwa selama periode tahun 2019 sampai 2023, harga barang Y mengalami kenaikan sebesar 134,94 dikurangi 100 sama dengan 34,94%. Yang kedua, untuk indeks kuantitas barang Y tahun 2023 dengan tahun dasar tahun 2019 adalah dengan rumus IK sama dengan QN dibagi Q0 dikali 100. IK sama dengan QN-nya 274 dibagi Q0 adalah 203 dikali 100 sama dengan 134,98. Jadi indeks kuantitas barang Y tahun 2023 dengan tahun dasar tahun 2019 adalah 134,98. Angka indeks ini memberikan informasi bahwa selama periode tahun 2019 sampai 2023, kuantitas barang Y mengalami kenaikan sebesar 134,98 dikurangi 100 sama dengan 34,98%. Yang ketiga, untuk indeks nilai barang Y tahun 2023 dengan tahun dasar tahun 2019 adalah dengan rumus IN sama dengan PN dikali QN dibagi P0 dikali Q0 dikalikan dengan 100. IN sama dengan 2777 dikali 274 dibagi 2058 dikali 203 dikalikan dengan 100. Maka hasilnya 182,13. Jadi indeks nilai barang Y tahun 2023 dengan tahun dasar tahun 2019 adalah 182,13. Angka indeks ini memberikan informasi bahwa selama periode tahun 2019 sampai 2023, kuantitas barang Y mengalami kenaikan sebesar 182,13 dikurangi 100 sama dengan
22,13%. Selanjutnya kita akan belajar tentang metode penyusunan dari angka indeks. Nah, metode penyusunan dari angka indeks itu terbagi menjadi dua, yaitu indeks harga tertimbang dan indeks harga tidak tertimbang. Lalu perbedaannya apa? Indeks harga tertimbang menggunakan faktor penimbang dalam perhitungannya. Terdapat perbedaan pentingnya suatu barang terhadap barang lain, menjumlahkan harga barang atau jasa setelah sebelumnya dikalikan terlebih dahulu dengan kuantitasnya tiap tahunnya. Angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga dan dikalikan dengan kuantitasnya pada tahun dasar. Yang terakhir, memakai faktor penimbang kuantitas dari tahun yang akan dihitung. Sedangkan indeks harga tidak tertimbang tidak menggunakan faktor penimbang dalam perhitungan indeks harga. Semua barang dianggap sama penting, menghitung harga barang atau jasa tiap tahunnya. Angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga pada tahun dasar. Yang terakhir, sebagai persentase dari keseluruhan harga komoditas dalam satu tahun. Kali ini saya akan menjelaskan angka indeks tertimbang. Indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang atau bobot atau weight terhadap angka-angka lainnya. Pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Indeks tertimbang biasanya digunakan pada indeks agregat di mana banyak jenis komoditas yang memiliki bobot yang berbeda. Indeks tertimbang dihitung dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Indeks harga agregatif tertimbang, indeks produk agregatif tertimbang, dan yang terakhir variasi dari indeks tertimbang. Secara umum, indeks harga dan kuantitas dapat dihitung dengan 4 model, yaitu indeks Las-Peyres, indeks Pasce, indeks Drobis, dan indeks Fisher. Yang pertama, indeks harga biasanya menggunakan dua metode. Yang pertama dengan indeks Las-Peyres. Indeks Las-Peyres ini dikembangkan pada abad ke-18 oleh Etienne Las-Peyres. Indeks ini menggunakan kuantitas periode dasar sebagai pembobot, di mana rumus Las-Peyres ini adalah LH sama dengan sigma PN dikali Q0 atau penjumlahan harga periode tertentu dikali kuantitas periode dasar dibagi sigma P0 dikali Q0 atau penjumlahan harga periode dasar dikali kuantitas periode dasar dikalikan dengan 100. Kemudian jika menggunakan indeks Pasce, jadi indeks ini menggunakan kuantitas tahun ke N sebagai faktor penimbangnya, di mana rumus dari indeks Pasce adalah PH sama dengan sigma PN dikali Qn atau penjumlahan harga periode tertentu dikali kuantitas periode tertentu dibagi dengan sigma P0 dikali Qn atau penjumlahan harga periode dasar dikali kuantitas periode tertentu dikalikan dengan 100. Sementara untuk indeks Fisher dan indeks Drobis adalah variasi dari indeks tertimbang. Yang pertama, indeks Fisher. Metode ini menghitung indeks dengan cara mencari rata-rata ukur dari indeks Las-Peyres dan indeks Pasce. Jadi, indeks Fisher adalah pengakaran dari indeks Las-Peyres dan indeks Pasce, di mana rumus indeks Fisher untuk harga tertimbang adalah FH sama dengan akar dari LH dikali PH atau perkalian antara indeks harga Las-Peyres dengan indeks harga Pasce. Sedangkan rumus indeks Fisher untuk produk tertimbang adalah FP sama dengan
akar dari LP dikali PP atau perkalian antara indeks produk kelas Peires dengan indeks produk kelas C. Sedangkan untuk indeks Dробis ini adalah digunakan apabila nilai indeks berbeda jauh. Indeks ini merupakan rata-rata dari indeks Las Peires dan indeks PASC, di mana rumus indeks Dробis untuk harga tertimbang adalah DH sama dengan setengah dikali dengan LH ditambah dengan PH, atau penjumlahan indeks harga Las Peires dengan indeks harga PASC. Sedangkan rumus indeks Dробis untuk produk tertimbang adalah DP sama dengan setengah dikali dengan LP ditambah dengan PP, atau penjumlahan indeks produk Las Peires dengan indeks produk PASC. Lalu apa saja indeks harga yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah indeks harga konsumen atau IHK, yaitu sebuah penggambaran perubahan harga suatu barang atau jasa yang dibeli oleh para konsumen. Indeks harga konsumen menampilkan data tentang harga barang atau jasa yang dikumpulkan dari berbagai daerah atau kota. Kemudian indeks harga produsen atau IHP, yaitu disebut juga dengan indeks harga pedagang besar, adalah suatu perbandingan antara harga barang atau jasa yang dibeli produsen pada waktu tertentu. Berikutnya indeks implisit, yaitu indeks harga implisit berguna untuk menentukan tingkat inflasi dari waktu ke waktu. Caranya dengan membandingkan GNP nominal pada tahun tertentu dengan GNP real. Yang terakhir indeks harga saham, yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal. Para penanam saham atau pelaku pasar saham bisa membuat keputusan berdasarkan indeks harga saham. Macam-macam indeks harga saham di Indonesia yaitu indeks harga saham gabungan, indeks sektoral, dan lain-lain. Demikianlah pembahasan tentang indeks harga. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.